bagi orang yang tahu kehidupan, ini yang paling penting dalam hidup. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang paling penting dalam hidup adalah ketika kita menjalani hari, kita tidak sedih dengan masa lalu kita, dan kita tidak takut terhadap masa depan kita. Itu luar biasa. Kalau apabila hari ini kita jalani hari ini, kita nggak usah bicara 20 tahun yang akan datang atau 1 tahun ke depan. Hari ini kita hidup, hari ini kita jalani ini tanpa ada rasa sedih tentang masa lalu kita, tanpa ada rasa sedih terhadap kehilangan kita di hari kemarin, di pekan lalu, di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu. Dan kita tidak takut sama sekali apa yang akan terjadi di hari esok, pekan depan, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu lebih indah daripada punya mobil sport. Itu lebih indah daripada memiliki sebuah rumah dengan luas 10.000 meter gitu di salah satu daerah elit di Jakarta. 10.000 meter, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, 10.000 misalnya, atau 1 hektar. Di jantungnya Jakarta punya 1 hektar, tapi ketakutan. Tapi dia sedang drop karena tenggelam dalam kesedihan. Anaknya meninggal pekan lalu. Anaknya pewaris tahtanya, segala bisnisnya menggurita itu meninggal pekan lalu. Itu semua harta nggak ada artinya, jemaah. Semua harta nggak ada artinya. Kesannya remeh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita paling tahu apa hadiah yang terbaik buat diri kita. Yang paling tahu kebutuhan kita adalah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Itu lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada seluruh uang yang kita punya, seluruh aset yang kita punya, seluruh mobil yang menjadi koleksi kita, seluruh sepeda yang mulai kita koleksi beberapa bulan ini. Yang awalnya koleksi motor sekarang beralih ke sepeda. Dia punya sepeda yang harga 100 juta, punya sepeda harga 200 juta, dia punya sepeda 300 juta, dia punya sepeda yang harga 500 juta. Coba aja. Dia punya sepeda harga 600 juta. Lalu ke dokter, kata dokter, mohon maaf, kanker terminal, umur Anda 1 bulan lagi. Kira-kira harga 500 juta ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Punya sepeda 500 juta nggak ada artinya. Dia langsung ketakutan. 1 bulan itu seperti neraka bagi hidup dia. Ketakutan dia. Belum sholat, belum zikir, bahkan nggak tahu gimana cara baca Al-Fatihah. Lupa sama Allah. Tiba-tiba divonis dokter, 1 bulan lagi Anda meninggal. Itu punya 15 sepeda, yang satu sepeda harga 500 juta nggak ada artinya. Punya 40 motor, yang satu motor harga 900 juta, satu motor harga di atas 1 M, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kenapa? Dia ketakutan. Dia ketakutan. Orang tuh kalau udah ketakutan, seluruh uangnya nggak ada artinya. Dan kalau kita belum pernah ngerasain jadi orang kaya, tanya teman kita yang kaya. Ketika dia ketakutan, ada artinya? Nggak ada. Kalau kita naik pesawat misalnya, terus kita duduk di kelas ekonomi, lalu terjadi turbulensi hebat di pesawat tersebut selama 15 menit. Lalu kita lihat muka pramugari udah pucat. Lalu alhamdulillah Allah selamatkan kita. Setelah selesai turbulensi, coba kalau bisa ya, coba pergi jalan ke tempatnya first class. Misalnya pesawat itu ada economy class, ada business class, ada first class. Dari ekonomi coba kita ada jalan ke first class. Terus tanya sama dia, tadi ketika kejadian 15 menit tadi,
Itu uang Anda ada artinya apa enggak? Gak ada artinya, jemaah. Gak ada artinya. Tanya yang duduk di first class tuh. Tanya dia, ada artinya apa enggak? Yang beli satu tiket itu 60.000 US dollar. Misalnya di private jet, atau beli tiket 10.000 US dollar, atau beli tiket 8.000 US dollar. Ada rasanya nggak? Uang Anda ada artinya nggak ketika terjadi turbulensi begitu? Gak ada artinya. Kenapa? Kan lagi takut. Orang tuh takut, semua hartanya nggak ada artinya, jemaah. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda istiqomah, Anda nggak akan takut, Anda nggak akan sedih gara-gara dunia. Kalaupun takut karena Allah. Dan takut karena Allah itu positif. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, itu nggak melemahkan kita, justru menguatkan kita. Takut kepada Allah itu sensasi, jemaah. Kalaupun sedih-sedih karena khawatir dosa, dan langsung di backup dengan istighfar dan taubatan, itu kenikmatan. Yang stres adalah ketika kita sedih gara-gara dunia, itu yang bikin kita hancur. Yang bikin kita hancur. Lihat, sekali lagi, tidak ada iming-iming harta, tidak ada iming-iming mobil, tidak ada iming-iming rumah, tidak ada iming-iming pulau. Nggak ada. Allah katakan, barang siapa yang meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah, lalu dia istiqomah, saya akan kasih 1 atau 2 pulau di Kepulauan Seribu misalnya. Nggak ada. Tapi Allah berfirman, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka tidak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan sedih terhadap masa lalu mereka, dan mereka nggak akan takut terhadap masa depan mereka. Jadi ketika hari ini kita ketakutan karena saldo di tabungan kita hanya tinggal untuk 2 minggu ke depan, hanya tinggal 1 bulan ke depan, nggak ada uang lagi. Maka agar rasa takut itu hilang, coba kembali kepada konsep kita. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Lalu resapi Rabbunallah, Rabbunallah. Lalu istiqomah dengan itu. Ketika di antara kita misalnya ada yang divonis dokter, tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kembali ke konsep ini. Rabbunallah tsumma istaqamu. Segak simpel saja, jemaah, simpel. Salah satu yang membuat kita senyesek-nyeseknya ketika kita kehilangan sesuatu di dunia, ketika kita merasa dijauhi oleh pihak lain atau merasa dikhianati oleh pihak lain, itu kenapa? Karena kita merasa memiliki. Itu masalah. Karena kita merasa memiliki. Kan udah kita sering kasih contoh yang membuat seseorang itu nyesek pada saat mobil kesayangannya, motor kesayangannya, sepeda kesayangannya diambil orang. Itu karena dia merasa memiliki. Dia merasa memiliki. Bukan karena tuh mobil, bukan. Buktinya, kalau mobil yang sama hilang dari garasi tetangganya, dia santai-santai aja. Padahal mobilnya sama. Di Indonesia hanya cuma 3 mobil kayak begitu. Dia 1, lalu tetangganya 1, sama mungkin orang Bandung 1, 3. Ketika tetangganya kehilangan mobil, dia nyesek apa enggak? Enggak. Dia nangis tuh? Enggak. Ketika diwawancara, Pak, Bapak kok tabah banget sih? Bisa nggak nyesek, bisa nggak galau, bisa nggak sedih? Dia kan jawab, ya bukan punya saya, Mas. Gitu aja. Kan yang hilang tetangga. Oh iya, benar juga, Pak. Iya. Karena tuh mobil bukan punya saya. Bulan depannya mobil dia giliran hilang. Oh, nyesek tuh, jemaah. Nyesek. Makanya Rabbunallah itu bukan konsep kosong, jamaah. Keyakinan bahwa Rabb kami adalah Allah itu bukan konsep kosong, bukan ilusi.
bukan asumsi belaka. Itu sangat real. Ketika seseorang meyakini dengan keyakinan yang begitu mantap bahwa saya hanyalah makhluk, saya bukan siapa-siapa, saya bukan bos, saya bukan madam, saya bukan atasan, saya hanya makhluk, makhluk yang Allah ciptakan. Lalu semua ini bukan punya saya, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bukan punya saya. Allah mau ambil kapan aja, itu hak Allah, bukan, saya nggak punya hak apa-apa. Lalu tugas saya adalah mengikuti aturan Allah. Itu hidupnya nyaman senyaman-nyamannya. Hidupnya senyaman-nyamannya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia nggak akan takut terhadap masa depannya, khususnya di akhirat. Hidupnya nyaman senyaman-nyamannya. Dan itu hidup lebih mewah dari orang-orang yang meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu istiqomah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut dan rasa sedih itu yang lebih bahaya daripada kemiskinan itu sendiri, jamaah, daripada penyakit itu sendiri. Makanya sekali, sebagaimana rasa aman, rasa bahagia itu lebih mewah daripada harta, daripada kesehatan, daripada popularitas, daripada kekuasaan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, rasa takut terhadap dunia dan rasa sedih, rasa takut, paranoid atau sedih, dan itu lebih parah daripada sakit medis itu sendiri. Itu lebih parah daripada kemiskinan itu sendiri. Abu Hurairah miskin, jamaah, tapi beliau nggak sedih. Kalau kita bandingkan kehidupan Abu Hurairah dengan banyak orang kaya pada hari ini, Abu Hurairah menang banyak, jemaah. Abu Hurairah menang banyak. Nabi Ayub sakit, hadirin, 18 tahun. Tapi beliau nggak ketakutan, paranoid, dan tidak sedih. Kalau dibandingkan kehidupan Nabi Ayub dengan jutaan orang sehat pada hari ini, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub alaihissalam. Apalagi nanti hari kiamat, hari yang sangat mencekam. Maka rasa takut dan rasa sedih ini dihilangkan oleh Allah dalam diri orang-orang yang istiqomah. Fala khaufun 'alaihim min faza'i yaumil qiyamah wa ahwaliha. Rasa takut terhadap hari kiamat dan segala huru-haranya akan dihilangkan. Wa lahum yahzanun 'ala ma khallafu wara'ahum ba'da mamatihim. Dan Allah akan hilangkan rasa sedihnya terhadap apa yang mereka tinggalkan di masa lalu mereka, dalam kehidupan dunia mereka sebelum mereka wafat. Ini menunjukkan, hadirin, terakhir, ini menunjukkan bahwa istiqomah itu kebutuhan. Jadi nggak usah banyak ngedumel gitu loh. Kok ribet banget sih hijrah, kok susah banget. Loh, kalau Anda mau keluar nggak ada masalah. Tapi bukankah rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman, bahagia, gembira, itu kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Dan rasa takut dan rasa sedih, itu yang kita hindari selama ini. Itu yang kita hindari. Ini harus kita tancapkan, bahwa istiqomah itu berat, tapi ganjarannya jauh lebih besar daripada beratnya